Ini terkait dengan warga negara kita di Myanmar. Dia dituduh bahwa dia mendanai pemberontak Myanmar. Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, jadi jika kemarin kita dengar berita Malaysia meminta kita Indonesia untuk mengirim intelijen militer ke Myanmar untuk meredam konfliknya, kini muncul pula berita baru bos. Ada WNI yang ditangkap oleh junta militer Myanmar. Nah loh, jadi memang ini nggak ada hubungannya dengan permintaan PM Malaysia kemarin. Namun pertanyaannya kenapa pula tiba-tiba ada kabar WNI kita ditangkap dan apa alasannya? Siapakah beliau? Apakah orang kuat? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua nanti datang dari salah satu PM tercantik di dunia, PM Thailand yang kini tiba-tiba terkena kasus yang membuat negeri gajah putih Lady Boys gempar bos. PM Thailand ini terkena skandal telepon dengan negara yang kemarin hampir perang dengan negaranya yaitu Kamboja. Dan akibat skandal teleponan ini, ia pun langsung dinonaktifkan bos. Turun kasta. Dah lantas ada apakah gerangan? Penasaran beritanya? Cus, markilas. Mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas kabar mengenai WNI kita yang tiba-tiba muncul pula kabarnya ditangkap junta militer Myanmar nih bos. Nah, jadi di tengah panasnya konflik dan dentuman senapan yang menggema di sudut-sudut Myanmar, seorang WNI warga negara Indonesia kini justru malah jadi viral pula nih bos. Di tempat yang paling tak diharapkan yaitu di penjara junta militer Myanmar. Dan amsyongnya yang ditangkap ini pun adalah seorang selebgram, konten kreator bos. Tapi tunggu dulu. Ini bukan konten prank, bukan juga vlog traveling ekstrimnya, melainkan ia adalah seorang selebgram 33 tahun yang dituduh mendanai kelompok pemberontak Myanmar. Nah loh, cukup membagongkan nih bos. Jadi pertanyaannya apakah influencer bisa jadi influencer revolusi atau ini hanya salah paham tingkat Asia Tenggara? Nah, jadi admin kutip dari banyak sumber berita berikut. Dalam rapat di gedung DPR, anggota Komisi 1 DPR RI, yaitu Bapak Abraham Srijaja, mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa seorang WNI ditahan junta militer Myanmar dan tuduhannya adalah mendanai pemberontakan bos. Beliau katakan, umurnya seumuran saya, 33 tahun, anak muda dan dia cuma selebgram pak. Begitu kata Bapak Abraham dengan ekspresi yang mungkin ya antara kesal dan tak percaya ya kan. Jadi WNI yang ditangkap junta Myanmar ini bukanlah tentara bayaran, bukan juga agen rahasia, bukan juga intelijen militer, melainkan anak konten yang mungkin tadinya cuma mau bikin konten estetik bos. Tapi ini serius loh. Si WNI ini berinisial AP ditangkap pada tanggal 20 Desember 2024 lalu dan kini resmi divonis 7 tahun penjara dengan tuduhan keras yang dilontarkan junta Myanmar, yaitu melanggar Undang-Undang Anti-Terorisme, Undang-Undang Keimigrasian, dan bahkan Unlawful Association Act. Jadi seketika nih, si WNI yang awalnya dari selebgram, kini berubah menjadi teroris digital versi junta militer. Sungguh-sungguh plot twist yang bahkan algoritma TikTok pun tak bisa prediksi bos. Nah, sedihnya kini AP mendekam di penjara Insein di Yangon, Myanmar. Salah satu penjara yang paling terkenal atau bisa dibilang cukup mencekam di Myanmar, bos. Tapi bukan berarti kita tinggal diam. Dari Jakarta, Menteri Luar Negeri Indonesia, Bapak Sugiono mungkin belum memberi komentar spesifik. Tapi Direktur Perlindungan WNI yaitu Bapak Juda Nugraha sudah turun tangan nih, bos. KBRI di Yangon juga ikut bergerak. Dan kini permohonan pengampunan sedang difasilitasi. Dan kabarnya orang tua AP baru saja menjenguk anaknya. Dan tak cuma itu bos, DPR pun bersuara. Ketua DPR yaitu Ibu Puan Maharani pun mengatakan bahwa negara wajib melindungi WNI apalagi yang ada di daerah konflik. Nah ini admin setuju, betul Ibu Puan bos. Jadi jangan sampai rakyat kita malah jadi korban geopolitik hanya karena terlalu rajin upload konten di zona merah, zona perang. Mau bikin konten estetik ya kan? Dan ingat bos, jadi ini bukan sekedar cerita tentang seorang selebgram,
melainkan ini juga bentuk peringatan serius. Kesimpulannya, kalau Anda mau bikin konten ke luar negeri ya minimal riset dulu negaranya, bos. Jangan cuma cari di filter IG, tapi juga filter politik dan stabilitas keamanannya. Dan ingat, kadang niat baik dan selfie pun bisa disalahartikan sebagai pendanaan pemberontakan. Dan negara kita, pemerintah kita Indonesia pastinya tak akan tinggal diam, karena dimanapun rakyat berada, merah putih tak boleh tertinggal. Harapannya ya semoga selebgram kita ini bisa kembali bukan dengan stempel tahanan, tapi dengan konten bagaimana rasanya ditahan junta militer Myanmar. Vlog Penjara Insien Part 1. Mantap, mantap, jos. Oke, lanjut kabar kedua. PM cantik Thailand yang beberapa waktu lalu didatangi Pak Prabowo kini tiba-tiba sudah dinonaktifkan, bos, oleh Mahkamah Konstitusi Thailand. Nah loh, kabarnya ini karena skandal telepon yang mengguncang negeri Gajah Putih. Jadi jika Anda kira drama politik cuma ada di sinetron atau rapat RT, maka Anda belum dengar kisah telepon panas antara PM Thailand Paetongtarn dan mantan PM Kamboja Bapak Hun Sen. Percakapan yang seharusnya menjadi obrolan privat ala paman dan keponakan ini malah bocor ke publik, dan boom, dunia politik Thailand pun meledak seperti mercon tahun baru, bos. Jadi admin kutip dari banyak sumber, dalam percakapan telepon tersebut PM cantik Paetongtarn ini pun ternyata memanggil mantan PM Kamboja sebagai paman. Bahkan PM cantik ini juga menyindir jenderal militernya sendiri yang katanya cuma ingin terlihat keren, bos. Bahkan ia juga menawarkan kepada mantan PM Kamboja Mr. Hun Sen untuk mengurus apapun yang ia inginkan. Nah loh, apakah ini gawat? Ya jelas gawat. Apalagi hubungan Thailand Kamboja kini lagi tegang-tegangnya, bos. Gara-gara baku tembak di wilayah perbatasan, wilayah sengketa yang memperebutkan kuil kuno kemarin, ya kan? Dan terkait hal ini, Mahkamah Konstitusi Thailand pun turun tangan, bos. Jadi PM cantik Paetongtarn ini pun langsung dinonaktifkan alias liburan paksa, ya kan? Dan diganti sementara oleh wakilnya yaitu PM Surya. Tapi tenang, Paetongtarn tetap dapat jatah kursi di Thailand yaitu sebagai Menteri Kebudayaan. Nah, jadi turun kasta nih, bos. Ibarat dari panglima diplomasi kini jadi penyelenggara pentas seni. Dan akibat hal ini, popularitas PM cantik ini pun langsung anjlok seperti sinyal wifi di perbatasan. Jadi dari 30% turun ke 9% cuma dalam 3 bulan, bos. Sementara itu ayahnya, Mr. Thaksin juga sedang berjuang dari jeratan hukum karena dituduh menghina monarki. Dan keluarga Shinawatra ini seperti sedang syuting drama keluarga, bos. Tapi amsyongnya drama keluarga ini pun disutradarai oleh Mahkamah Konstitusi Thailand sendiri. Dan akibat hal ini, Thailand pun kini akhirnya masuk di ambang ketidakpastian, bos. PM-nya tiba-tiba nonaktif, koalisi retak, perbatasan ditutup, dan satu panggilan telepon berhasil mengguncang fondasi kekuasaan. Dan mungkin satu pelajaran penting dalam geopolitik, jadi terkadang yang perlu disadap bukan cuma telinga, bos, tapi juga ego. Cukup amsyong. Jadi apakah pemerintahan PM cantik beserta jajaran anggota pilihannya ini kedepannya berpotensi dikudeta oleh militer seperti di Myanmar? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar, dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.